Sebelumnya selamat pagi, siang, sore, dan malam. Untuk siapapun yang menonton, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mata Kram Bagdadi dengan NPM 240640951 dari kelompok satu, dan di sini saya ditemani oleh partner saya. Ya, perkenalkan nama saya Sultan Rosabrian dengan NPM 23062503844. Kenalkan nama saya Lois dari Departemen Teknik Mesin Angkatan 2023 NPM 23062048825. Ngomong apa sih? Perkenalkan, saya Ahmad Irsyad Farano Putra dengan NPM 23062503333. Perkenalkan saya Muhammad Zanul Bakar Tarigan dengan NPM 23062503900. Di sini kami ingin mempresentasikan juga tentang tugas case tadi yang kami dapatkan. Mungkin boleh di next slide aja. Oke, untuk yang pertama yaitu dari materinya ada kita mendapatkan case study-nya yaitu dengan background-nya yang pertama itu city waste collection trucks order often follow fixed route and schedule. Nah, di sini kita mendapatkan masalahnya adalah kita harus mendesain sebuah computational system dengan jadwal dan juga eh, perkiraan sampah collection itu dengan menggabungkan dengan itu bin fill levels, true capacity, distance, and route optimization, dan time constraint and full efficiency dengan tujuan untuk bisa mendevelop sistem yang dynamically determine the most efficient waste collection. Next. Kemudian yang pertama itu ada decomposition, yaitu dengan key variables, bin fill levels, true capacity, distance, and route optimization, time constraint dan full efficiency. Dengan objektifnya itu membuat sistem penjadwalan dinamis yang mengatur rute dan waktu pengambilan sampah berdasarkan kondisi tong sampah real time, sehingga biaya operasional dampak lebih kecil. Dengan challenge-nya adalah ada konflik antara efisiensi rute versus kekritisan tong, variasi kapasitas truk, keterbatasan waktu kerja truk, dan kemacetan. Yang terakhir adalah optimasi multivariabel. Oke, selanjutnya ada pattern recognition. Di sini repetisinya itu truk selalu melakukan pengambilan sampah secara berulang setiap hari dengan pola yang tertentu. Kemudian kondisionalnya itu jika tongnya penuh atau di atas 80%, maka harus dikunjungi. Itu kayak wajib lah dikunjungi karena udah 80% ke atas. Terus ke yang kedua, jika kapasitas truk sudah penuh harus ke TPA sebelum lanjut. Jadi harus buang sampahnya dulu ke TPA, kemudian melanjutkan untuk mengambil sampah tersebut. Kemudian yang ketiga, jika waktu operasional habis, truk maka berhenti. Dan patterns-nya ini, masalah ini mirip dengan vehicle routing problem, ditambah traveling salesman problem dengan constraint kapasitas. Next. Oke, selanjutnya ada abstraksi. Abstraction ini yang pertama itu fokus hanya pada tong sampah yang sudah terisi 80% penuh. Kemudian gunakan jarak terpendek antar lokasi. Dan yang ketiga itu abaikan detail kecil, semisal cuaca dalam model awal. Nah, inputnya itu fill level bins-nya ini, terus local bins, kapasitas truk, sama waktu tersedia. Dan outputnya urutan rute truk, estimasi waktu, sama total biaya per fuel. Dengan visualisasi tabel di samping, tong sampah bisa dipilih berdasarkan fee level yang di atas 80%, prioritasnya tinggi. Kemudian yang kedua itu truk dipilih berdasarkan kapasitas dan efisiensi bahan bakar. Next. Mungkin selanjutnya ada algoritma. Di sini sistem yang kita gunakan menggunakan algoritma yang cocok ada tiga kemungkinan. Pertama ada Dijkstra algorithm, itu untuk menemukan rute terpendek antar titik. Kemudian juga ada greedy algorithm untuk memilih tong terdekat yang urgensinya tinggi, yaitu 80% ke atas. Selanjutnya juga ada VRK routing problem, VRP, yang heuristik untuk optimisasi global. Tapi di sini yang paling cocok kita menggunakan kombinasi dari greedy dan jigsaw untuk versi sederhana. Bisa dilihat algoritma itu dimulai
Terus lalu kita mengambil data tong sampahnya berdasarkan level capacity-nya dan lokasinya. Terus kita memilih eh, tong sampah yang capacity di atas 80%. Selanjutnya kita menentukan rute truk yang paling dekat menggunakan Dijkstra. Terus kita cek kapasitas truknya. Jika penuh, kita ke TPA dulu untuk membuangnya. Lalu mengambil tong sampah yang urgensinya tinggi. Kalau belum penuh, kita ambil tong sampah yang urgensinya tinggi paling dekat. Lalu lanjut ke tong sampah berikutnya. Jika tong sampah yang urgensinya tinggi sudah selesai semua, maka algoritmanya akan selesai. Ya, mungkin ini lanjutnya ada sedekotnya dari flowchart yang tadi bisa dilihat. Oke, di sini ada complexity. Proses pencarian tong terdekat memiliki kompleksitas ON karena membandingkan jarak ke setiap tong. Karena dilakukan berulang hingga semua tong penuh sampai 80% terus dikunjungi. Total kompleks N pangkat 2. Boleh next. Oke, mungkin di sini ada example dari kasusnya. Pertama itu kita mendeteksi, sistemnya mendeteksi ada tong sampah yang hampir penuh di capacity 80%. Yaitu ada dari table ada B1, B3, B4. Terus kita cari truk yang kapasitinya eh, dan fuel usage itu paling rendah, yaitu kapasitas 200 kilo. Memulai dari TPA, lalu mencari tong terdekat secara berurutan menggunakan fungsi find nearest. Itu pakai Dijkstra. Hasilnya rute yang optimal terbentuk adalah TPA, B1, B3, B4 TPA. Tapi jika ada kemungkinan kalau misalnya truknya penuh di tengah jalan, truknya itu harus balik dulu ke TPA. Baru lanjut lagi ke tong sampah berikutnya. Selama perjalanan, truk itu hanya mengambil tong yang penuh. Itu biar efisiensi waktu. Terus juga rute yang dipilih itu berdasarkan jarak terpendek dari yang terdekat dari TPA ke tong sampah. Itu untuk hemat waktu juga dan juga hemat bahan bakar. Nah, sistem otomatisnya juga menyesuaikan saat kapasitas truk udah penuh. Mungkin sekian presentasi dari kami menjelaskan tentang case tadi yang diberikan. Semoga presentasi yang kami berikan juga dapat menjelaskan sejelas-jelasnya. Mungkin sekian kami tutup. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Terima kasih.